Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di pembelajaran modul 5, yaitu Basic Command Line Interface atau CLI. Di video kali ini ada 3 poin utama, yaitu pengenalan terminal dan user, basic syntax Ubuntu, tips dan trik CLI. Pengenalan terminal dan CLI. Apa itu CLI dan terminal? Command Line Interface atau CLI adalah antarmuka berbasis teks untuk berkomunikasi dengan sistem operasi secara cepat dan ringan. Manfaatnya yaitu cepat dan ringan, mengonsumsi resource RAM atau CPU jauh lebih sedikit dibanding GUI. 2. Linux Administration, standar utama untuk mengelola server Linux jarak jauh atau SSH. 3. Terminal, aplikasi tempat mengetik perintah CLI. Anatomi terminal prompt. Xavi di sini username atau nama pengguna yang sedang aktif menggunakan sesi terminal. Ubuntu hostname, nama perangkat atau server mesin Linux yang dikoneksikan. Directory, lokasi directory aktif. Tanda layar berarti folder home. Privilege, tanda S garis untuk regular user dan pagar untuk root. Contohnya ini Xavi ini nama pengguna yang sedang aktif, dan Acer adalah hostname atau nama perangkat. Dan layar ini saya sedang berada di directory home. Untuk S garis ini masih di regular user. Oke, kita lanjut. Identifikasi user dan hostname. Perintah pemeriksaan identitas. Beberapa perintah dasar untuk mengetahui identitas user dan posisi directory aktif di terminal. 1. WAMI. Perintah WAMI menampilkan nama user yang sedang aktif. Ini nama user yang sedang aktif, yaitu Xavi, sama seperti ini. Lanjut, host name ctl. Untuk perintah hostname ctl itu menampilkan informasi lengkap seperti static hostname, Acer, ini virtualization WSL. Jika kalian pakai Ubuntu server atau Ubuntu desktop, nanti tulisannya mungkin VirtualBox. Dan operating system Ubuntu 26. Lanjut, pwd. Perintah pwd untuk menampilkan patch lengkap directory saat ini atau home. Ini saya sedang di home Xavi. Lanjut, hak akses regular user versus root. Regular user, pengguna biasa dengan hak akses terbatas, tidak dapat mengubah konfigurasi sistem utama atau menambah user baru secara langsung. Root atau super user, pengguna dengan hak akses penuh ke seluruh sistem menggunakan perintah sudo atau masuk mode root dengan sudo -i. Ini saya masih pakai regular user untuk masuk ke
untuk masuk ke root, kalian bisa ketikkan sudo min-i, masukkan password kalian. Nah, di sini kalian sudah masuk ke mode root. Tandanya ada ini root pagar. Nah, di sini kalau kalian mau keluar dari mode root ke regular user, kalian tinggal ketikkan exit. Nah, ini sudah keluar dari mode root. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Basic syntax Ubuntu. Anatomi perintah CLI. 1. Comment. Perintah utama yang dieksekusi, contohnya ls list directory. 2. Option. Modifikasi perilaku perintah diawali tanda strip atau strip. Contoh strip la, long format dan show hidden files. 3. Argumen. Target garis miring objek dari perintah yang dijalankan. Contoh garis miring home, garis miring Safi, garis miring latihan. Kita coba contohkan. ls min la, garis miring home, Safi, latihan. Nah, ini untuk melihat isi di folder latihan. Lanjut. Perintah navigasi dan direktori. ls list menampilkan isi direktori. ls min a menampilkan file tersembunyi diawali titik. ls min l menampilkan detail izin atau ukuran file. Kita coba ls min a. Nah, ini file-file tersembunyi. Salah. Kalian ketik ls min a saja. Nah, ini file yang tersembunyi. Lalu kalian coba ketik ls min l, menampilkan ini menampilkan detail ukuran file yang ada di folder kalian. Nah, ini folder cd change directory. Perintah cd berfungsi untuk berpindah folder. Kita coba cd latihan. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder latihan. Cara untuk kembali ke home lagi, kalian bisa ketik cd saja, langsung enter. Nah, ini sudah masuk folder home. Kita lanjut pwd. Perintah pwd menampilkan patch lengkap lokasi folder Anda saat ini. Nah, di sini saya sedang di home. Jika saya masuk ke folder latihan, lalu pwd. Nah, di sini kelihatan saya masih berada di folder latihan. Jadi, fungsi pwd menampilkan patch lengkap lokasi folder Anda saat ini. Oke, lanjut.
Pengelolaan file dan folder, membuat dan menyalin folder. mkdir, membuat folder baru. mkdir, perintah mkdir berfungsi untuk membuat folder. Kita folder apa? Folder latihan latihan 3. Benar-benar salah, mungkin mkdir coba. Nah, saya akan cek. Nah, ini ada folder coba. Fungsi mkdir berjalan dan baik. Lanjut, touch. Fungsi touch membuat file kosong baru. Langsung saya coba touch. Nah, untuk touch berfungsi untuk membuat file kosong baru. Saya akan mencoba untuk membuat file latihan txt. Nah, coba saya akan lihat. Ini belum ada, saya akan reverse. Nah, ini latihan sudah ada, file latihan sudah ada dengan cara touch untuk membuat file baru. Lanjut, cp. Perintah cp berfungsi untuk menyalin file. Saya akan coba cp yang tadi latihan txt dengan salinan baru latihan 2 txt. Nah, saya akan coba lihat. Ini file latihan sudah ke copy dengan nama latihan 2, bisa menyalin file. Nah, ini ada cp-min-r berfungsi untuk menyalin folder. Yang tadi nggak ada min-r, yang cp saja untuk menyalin file, dan yang cp-min-r untuk menyalin folder. Saya akan praktekkan tuh. cp-min-r ketik folder yang mau kita salin. Coba coba 2. Nah, kita cek kan ada. Ini kan file yang kita akan salin. Coba reverse. Nah, ini sudah kesalin ya. Lanjut, memindahkan dan menghapus mv. Perintah mv untuk mengubah nama file atau rename. Kita akan merename file dengan perintah mv latihan latihan 2.
diganti dengan txt. Oke. Ini kan ada latihan 2, nanti udah ke dinam mana ini? Oh, ini YTTA latihan file yang sebelumnya latihan 2 sudah ke rename menjadi YTTA. Lanjut MV untuk memindahkan file ke folder. Kita coba MV, masukkan file latihan yang tadi ke folder yang kita inginkan. Sebagai contoh, folder coba. Nah, kalian kasih pagar, kasih garis miring masnya, maaf. Coba mencet, kita akan chat. Ini kan masih di luar, ini file YTTA masih di luar. Coba saya akan reverse. Nah, sudah masuk ini kayaknya. Nah, file YTTA sudah masuk ke folder coba. Lanjut RM. Perintah RM berfungsi untuk menghapus file. Untuk menghapus file RM, kita akan coba menghapus file latihan txt. Nah, ini filenya, coba saya refresh. Nah, file latihan sudah dihapus. rm-r nama folder berfungsi untuk menghapus folder beserta isinya. Nah, di sini saya akan coba menghapus folder coba. Nah, coba ini kan masih ada, saya akan reverse. Folder coba sudah dihapus beserta dengan isinya, yaitu di file YTTA. Lanjut tipe dan trik CLI. Tab autocomplete nama file, folder, dan perintah. Lanjut panah atas atau bawah, navigasi riwayat perintah history. Jika kalian sudah mengetikkan tadi seperti itu, kalian pencet panah atas ini untuk mengulang riwayat yang tadi kalian sudah ketikkan, dan untuk panah bawah untuk kembali ke semula. Lanjut ctrl+c berfungsi untuk menghentikan proses perintah berjalan seperti ping. Saya akan coba ping dulu, ping google.com. Nah, saat sedang ping ini tidak akan berhenti, dan cara memberhentikannya kalian pakai ctrl+c. Nah, di sini sudah berhenti. ctrl+l membersihkan layar terminal sama seperti clear. Nah, fungsi ctrl+l untuk membersihkan perintah-perintah yang tadi saya buat. Coba ctrl+l. Nah, ini sudah bersih, berarti perintah-perintah yang tadi sudah hilang.
Nah, ini CTRL-A untuk memindahkan kursor langsung ke awal baris. Kita akan coba CTRL-A. Nah, ini kursor sudah di awal baris. CTRL-E berfungsi untuk memindah kursor langsung ke akhir baris. Nah, ini kursor sudah di akhir baris. Lanjut. Comment piping dan filtering. Teknik piping digunakan untuk mengalirkan output dari satu perintah sebagai input langsung untuk perintah lain tanpa file perantara. Kombinasi dengan grep memungkinkan penyaringan data teks secara efisien. Lalu coba. Jika kalian ketikkan ls, nah ini file-file yang tadi saya buat. Untuk melakukan penyaringan atau filter, kalian coba ketik ls -la piping, terus grep. Fungsi grep itu untuk menyaring data. Contohnya kita akan dengan file-file, saya akan menyaring saya ingin mencari file uji coba. Kalian bisa pakai huruf J untuk mencari, langsung enter. Nah, di sini sudah ditemukan file uji coba. Oke, sudah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. See you.